Ya, terima kasih. Terima kasih, Pak. Saya mengucap syukur untuk berita-berita yang positif terjadi bagi kita semua. Sebab doa kita dijawab oleh Tuhan, doa orang benar, jika sungguh-sungguh didoakan, besar kuasanya. Dan biar setiap hari kita naikkan doa, kita minta mujizat Tuhan terjadi. Karena kita tidak punya kekuatan apapun mengatasi COVID ini, kita tidak punya tenaga apapun mengatasi COVID ini, kecuali berharap pertolongan Tuhan. Dan sebab pertolongan Tuhan adalah pasti. Tuhan dapat merubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Biar itu terjadi bagi kita semua di pagi yang indah ini, kita tetap bawa di dalam doa keluarga kita, sahabat kita, negara kita, agar terjadi mujizat kesembuhan. COVID akan berlalu dan kita akan melihat hari-hari akan datang adalah hari-hari yang luar biasa. Saudara, pagi ini saya mau berbicara tentang Tuhan berperang ganti kita. Nah, sama-sama kita melihat kalau dikatakan Tuhan berperang ganti kita, artinya kita adalah anak-anaknya yang sangat luar biasa. Tuhan menjaga kita dan Tuhan mengatakan kita ini biji matanya dan itu terbukti. Mari kita lihat pembacaan firman Tuhan yang terambil di Keluaran 14. Keluaran 14 ayat 13 sampai dengan ayatnya ke-14. Keluaran 14 ayat 13 dan ayatnya ke-14 dikatakan, tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan memberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Ayat 14, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu diam saja. Puji nama Tuhan. Saudaraku yang saya kasihi, sungguh-sungguh sangat sukacita bagi kita. Setiap kita orang percaya sangat berharga di mata Tuhan. Setiap kita orang percaya sangat mulia di mata Tuhan. Setiap kita orang percaya sangat dikasihi Tuhan. Kenapa dikatakan demikian? Karena Tuhan menciptakan saya dan saudara segambar seperti dengan Tuhan. Dia ciptakan saya dan saudara seperti, kita mirip dengan Tuhan. Makanya dia jaga kita sekarang. Kita ini biji matanya, dia jaga sekali kita. Nah, untuk itu, mari kita menyadari hal ini dan kita bagaimana kita hidup. Apakah kita hidup biasa-biasa atau kita menyadari ada kuasa Tuhan yang menyertai kita dalam hidup kita. Kenapa saya katakan kita ini luar biasa? Dengarkan baik-baik. Saudaraku yang kekasih, malaikat di sorga, jika malaikat bersalah dicampakkan, dibuang malaikat. Tetapi kalau kita bersalah, Tuhan cari kita. Hebat nggak kita? Tuhan cari. Kalau saya berbuat salah, Tuhan cari. Tuhan mau memperbenahi hidup saya kembali. Kita semua dalam keadaan baik-baik, puji Tuhan. Pada waktu kita kejepit dengan masalah dan sepertinya masalah itu tidak ada jalan keluar, saya katakan bersama Tuhan Yesus pasti ada jalan keluar. Kenapa? Karena dia berperang untuk kita. Bayangkan saudaraku yang dekat, saya merenungkan sampai berkali-kali saya merenungkan dan saya mengucap syukur kepada Tuhan tidak henti-hentinya. Mungkin kita di mata manusia tidak ada artinya, di mata manusia kita biasa-biasa aja. Mungkin di mata manusia kita menyebalkan, tapi di mata Tuhan kita luar biasa. Tuhan tidak pernah berhenti mendidik kita. Tuhan nggak pernah berhenti mendidik kita. Dia didik
didik kita terus dari hancur-hancuran. Dia angkat, mulai dia buat sesuatu yang luar biasa. Dan sampai kita bisa melakukan apa yang Tuhan kerjakan. Makanya dikatakan ayat 13 jelas sekali dikatakan, tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, jangan takut. Rupanya bangsa Israel saat itu ketakutan. Bangsa Israel sedang menghadapi ketakutan. Musa berkata, jangan takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan. Perhatikan baik-baik. Kalau dikatakan jangan takut, berdirilah tetap, dengarkan baik-baik, kita tetap pegang janji Tuhan. Janji Tuhan tidak pernah berubah. Sekali dia berkata saya dan saudara berharga di matanya, kita tetap berharga di matanya. Saya nggak tahu keadaan apa yang sedang terjadi bagi saudara pagi yang indah ini. Saya nggak tahu masalah apa yang sedang terjadi bagi kita di pagi yang indah ini. Kalau banyak kita yang menghadapi PHK, banyak yang tidak kerja, banyak mengalami kesulitan, dengar baik-baik. Tuhan kita tidak pernah berubah. Mungkin keadaanmu sulit, mungkin keadaanmu berat, saya mau ingatkan, jangan pernah lihat dunia dan segala isinya, lihat Tuhan, apa yang Tuhan mau buat. Kalau saudara mungkin sedih, kecewa, sakit hati, nangis sama Tuhan. Sebab engkau berharga di matanya. Kalau dikatakan selanjutnya, saya ulangi lagi. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan. Berarti kan, keselamatan dari Tuhan selalu menyertai orang yang percaya kepada Tuhan. Keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Saya mau katakan, ya kita lihat COVID hari ini, virus hari ini akan lenyap. Kenapa? Karena Tuhan yang berkata, jangan takut, jangan bimbang. Lihat Tuhan, jangan lihat masalah ini. Lihat Tuhan dengan segala kuasanya. Lihat Tuhan dengan segala power kuasanya. Saudara, kalau kita lihat masalah, kita ketakutan. Nah, kalau kita ketakutan, kita bingung. Kita tidak tahu bagaimana jalan keluarnya. Sedangkan kita hadapi sakit apapun, obatnya hanya satu. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kalau kita hadapi masalah, kita hadapi goncangan, kita hadapi tekanan, kita ingat. Hati yang gembira, artinya hati kita harus gembira. Hati kita harus gembira, hati kita harus sukacita, hati kita harus disertai sukacita dan damai sejahtera. Saudara, dulu saya berpikir, kan kita sering kali berkata begini, kalau ada orang yang bicara muji-muji kita, lalu kita katakan, lu jangan bilang gitu dong, gua kan bukan malaikat. Sekarang saya sadar, ingat, kita lebih dari malaikat. Kita lebih disayang Tuhan daripada malaikat. Malaikat bersalah dicampakkan dari surga, dibuang. Tapi kita bersalah, anak Tuhan jatuh di dalam dosa, Tuhan cari. Hebatnya kita anak Tuhan. Tuhan cari satu jiwa berharga di mata Tuhan. Saya nggak mau berhenti. Kalau saya tahu ada kawan saya sedang hadapi masalah, saya nggak mau berhenti. Saya berjalan, usahakan menemukan orang itu. Banyak orang yang hadapi masalah lalu mengatakan sudah tidak ada pertolongan lagi bagi dia. Kasihan dan dia tidak ada orang yang dapat berikan dia kekuatan. Padahal semua masalah itu adalah ujian untuk kita naik kelas. Setiap masalah yang terjadi ujian dari Tuhan, izinkan itu terjadi supaya kita naik kelas. Dan untuk itu jangan putus asa. Jangan kecewa dengan keadaan. Lihat Tuhan. Kalau dia katakan, dia ada dan dia menjaga kita. Dan ayat 14 dikatakan, Tuhan akan berperang untuk kamu
Nah, perhatikan. Dan kamu akan diam saja. Kita nggak usah berperang. Urusan kita bukan urusan berperang. Urusan kita berserah kepada Tuhan. Karena kasih setia Tuhan lebih dari segala-galanya. Kasih setia Tuhan lebih dari segala-galanya. Bagaimana kita bisa mendapatkan janji Tuhan? Selanjutnya, bagaimana kita bisa mendapatkan janji Tuhan? Kalau dikatakan berperang ganti kita, bagaimana kita bisa mendapatkan janji Tuhan yang mengatakan berperang ganti kita? Ada 3 hal yang akan kita bahas bersama-sama di sini. Bersama-sama kita renungkan. Hal pertama, firman-Nya berkata, jangan takut. Karena orang yang takut, orang yang tidak akan bisa melihat kemuliaan Tuhan. Nggak bisa. Jadi dalam keadaan yang mengerikan, jalan dalam keadaan yang menakutkan, jangan takut. Karena Tuhanku lebih dari segala-galanya. 2 Timotius 1 ayat 7 berkata, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Perhatikan, kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ingat, Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Jadi kalau ketakutan itu bukan dari Tuhan. Enggak, ketakutan bukan dari Tuhan. Apapun yang sedang terjadi, apapun yang sedang kita alami, jangan pernah takut. Karena ketakutan bukan dari Tuhan. Diberikan kebangkitan, kuasa, dan kasih. Dan ketertiban ada bagi kita. Perhatikan saudaraku yang saya kasihi. Pagi yang indah ini kita sama-sama hadir, kita ada di Indonesia, di negara kita ini yang kita cintai ini. Saya berpikir berkali-kali, dan pemikiran saya ini selalu bertolak belakang, tidak disetujui oleh istri saya yang tercinta, tidak setuju. Saya berpikir seperti ini, hari tua saya, lebih tua lagi, saya mau pindah ke Ambon. Tinggal di Ambon lebih tenang, istilahnya seperti itu. Istri saya tolak dan tidak terima. Berkali-kali kami diskusi mengenai pulang ke Ambon, istri saya tidak terima. Jadi saya berkata, kalau tidak ada kesepakatan lebih baik dibatalkan. Karena kesatuan itu datangnya dari Tuhan. Kalau tidak sehati jangan dilakukan. Dan saya berpikir gini, apa yang kita mau andalkan? Apakah Indonesia akan aman saja? Apakah kesatuan di Indonesia bisa dijamin? Tadinya saya berpikir, sepertinya nggak ada, susah kita bisa jamin kesatuan. Kita nggak tahu bagaimana keadaan kita kalau Jokowi diganti nanti. Kita nggak tahu siapa yang ganti Jokowi dan apa keadaan kita. Saya berpikir seperti itu. Dan Tuhan menegur saya, salah. Saya takut. Saya takut. Justru di dalam kesesakanlah kuasa Tuhan nyata. Jadi dalam keadaan baik atau tidak baik, ada Tuhan bersama-sama kita. Dalam keadaan baik atau tidak baik, ada Tuhan bersama-sama kita. Dan untuk itu saya sadar dan saya bertobat. Apa kata istri saya itu benar. Kalau kita jalan keluar pindah ke Ambon, berarti kita lari dari kenyataan. Lari, tidak bertanggung jawab. Tapi kalau kita hadapi segala masalah, percaya bahwa Tuhan tidak berikan kita roh ketakutan. Tidak. Melainkan roh yang membangkitkan kekuatan kasih dan ketertiban. Itu yang Tuhan berikan kita. Jadi jangan takut. Jangan takut, jangan takut. Karena janji Tuhan, dia pasti genapi janjinya. Dia pasti genapi janjinya. Dan janjinya tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Janji Tuhan tidak pernah berubah. Mari kita lihat di 2 Timotius
17, 2 Timotius 1 ayat 7 dikatakan sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan kasih dan ketertiban. Kekuatan kasih dan ketertiban. Dengar baik-baik. Kekuatan bukan asal kuat-kuat aja, tapi kekuatan harus disertai kasih. Kasih serta disertai kasih dan ketertiban, tertib. Istilahnya tidak yang aneh-aneh, tidak. Tapi kita tertib. Kita jadi anak Tuhan yang benar-benar disegani orang. Karena kita hidupnya benar. Dan kita hidupnya sungguh-sungguh buat yang terbaik untuk Tuhan. Kita lihat poin yang kedua. Poin yang kedua, berdirilah tetap. 1 Korintus 15 ayat 58. 1 Korintus 15 ayat 58 dikatakan, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Saya ulangi. Sebab kamu tahu bahwa persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Saudaraku, kita yang mendoakan orang sakit, kita yang mengunjungi satu jiwa yang berharga di mata Tuhan, kita yang melayani satu jiwa yang bermasalah dan sulit berubah, saya mau katakan, jangan takut. Persekutuanmu dengan Tuhan apa? Jerih payahmu tidak sia-sia. Dan saudara akan menyaksikan mujizat besar. Tetap setia, berdiri tetap ikut Tuhan. Berdiri tetap percaya bahwa ada kuasa Tuhan bersama kita. Waktu kita siapkan diri kita untuk jadi berkat, kita memikirkan ada satu jiwa yang berharga di mata Tuhan. Jangan jemu-jemu untuk dekati orang itu, kuatkan orang itu, bangkitkan orang itu, katakan pada orang itu, di dunia ini semua mengecewakan kita, tetapi ada Tuhan yang berikan kita pengharapan. Kalau Tuhan yang lain mungkin Tuhan yang mudah-mudahan, tapi Tuhan Yesus tidak. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang pasti. Dia pasti. Dia pasti. Jadi kalau kita cari Tuhan yang pasti. Cari Tuhan yang pasti. Mari kita belajar di pagi yang indah ini. Sekeliling kita itu membutuhkan Tuhan. Kalau boleh jujur, sekeliling kita itu membutuhkan Tuhan. Saudara kalau lihat jalan di jalan, mata-mata yang berdiri jalan, mata-mata yang penuh pengharapan, penuh membutuhkan pertolongan. Mata-mata yang ada di jalan itu mereka mata yang penuh pertolongan. Lalu kita jalan cuek aja. Kita nggak pasti nggak repotin dengan mereka. Kita nggak pusing dengan mereka. Padahal kita ada sebagai wakilnya Tuhan Yesus untuk berikan kekuatan bagi setiap orang. Kita bisa hampiri orang itu dan katakan, jangan takut, apapun masalahmu, Tuhan dapat menolong engkau. Jangan bimbang, apapun masalahmu, pertolongan Tuhan pasti terjadi buat kau. Dan untuk itu, jangan berubah setia kepada Tuhan. Jangan berubah setia kepada Tuhan. Nah, saya mau jujur katakan, kenapa yang banyak kali masalah terjadi sama orang Kristen? Banyak orang Kristen yang tadinya aktif di gereja tiba-tiba berubah. Kecewa dengan anak Tuhan di gereja. Kecewa, paling banyak kecewa dengan pemimpin. Kecewa karena tidak diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Nah, makanya ada orang Kristen yang masih anak-anak dan ada yang remaja dan ada yang dewasa. Kalau masih anak-anak butuh perhatian. Remaja pun masih butuh perhatian. Yang dewasa seperti saudara dan saya, tugas kita menyelamatkan sekeliling kita. Saya mau ingatkan, sekeliling kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Sekeliling kita membutuhkan pertolongan Tuhan.
Jangan sekali-kali berdiam diri. Dalam keadaan yang parah, dalam keadaan yang mengerikan, ada kuasa Tuhan yang menyertai kita. Ada kuasa Tuhan yang setia menyertai kita. Ada kuasa Tuhan yang mengatakan, "Hei, jangan takut. Aku ada bersama-sama dengan engkau. Hei, jerih payahmu tidak sia-sia. Itu ada bersama-sama dengan engkau." Pada waktu kita ragu, kita ingat firman Tuhan. Berdirilah teguh, jangan goyah. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Apa yang kita buat? Mungkin kita dapat pujian, mungkin kita dapat penolakan. Mungkin kita tidak disuka orang, tidak disuka. Suka apa-apa, nggak apa-apa. Tapi kita tahu Tuhan mengasihi kita. Di mata Tuhan kita berharga. Kita berharga. Dan waktu kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka kita akan melihat mujizat demi mujizat terjadi. Mujizat demi mujizat. Dari kita masuk ke poin ketiga, poin terakhir. Mujizat terjadi. Poin ketiga dikatakan, lihatlah keselamatan dari Tuhan. Kejadian 49 ayat 18 dikatakan, aku menanti-nantikan keselamatan yang daripadamu ya Tuhan. Dikatakan dengan jelas, dia menanti-nantikan keselamatan yang dari Tuhan. Dan saya yakin sekali, kalau orang yang percaya kepada Tuhan, kayak Musa, dia percaya sungguh-sungguh sama Tuhan, dia menanti-nantikan keselamatan. Dan sebab keselamatan itu selalu menyertai kita orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Keselamatan itu ada bagi kita. Di mana saja kita berada, keselamatan itu ada bersama-sama dengan kita. Yesaya 40 ayat 31 berkata, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Wow, wow, wow. Saya suka sekali. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Saudaraku, kalau kita melayani Tuhan, kita hidup untuk Tuhan, mungkin sekeliling kita mencemooh kita, mungkin kita tidak disenangi, nggak apa-apa. Yang penting hati dan pikiran kita menanti-nantikan Tuhan. Kita sedang siap melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Dikatakan mendapat kekuatan baru. Setiap hari kita diberikan kekuatan baru. Setiap hari kita diberikan kekuatan baru. Dikatakan mereka itu seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Saudaraku yang kekasih, raja wali satu kali terbang, begitu dia terbang 1 jam, dia bisa menempuh 2-3 kilometer jaraknya, kecepatannya. Nah saudaraku, dikatakan seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ini untuk siapa? Untuk saudara dan saya. Jangan pernah lesu, jangan pernah kecewa. Jangan ragu. Jangan ragu menceritakan Yesus pada dunia ini. Sebab saya tetap percaya keadaan yang sedang terjadi di tengah-tengah dunia ini membuat kita harus bercerita pada dunia. Tidak ada pertolongan lain. Hanya Yesus. Semua orang kan ketakutan sekarang. Saudara kemana aja lihat orang-orang semua mukanya ketakutan. Ada tetangga saya banyak yang nggak mau divaksin, nggak mau mereka. Karena kalau divaksin nanti kita begini, divaksin nanti kita begini. Dan lebih parahnya, kalau mereka agama seberang, saya nggak terlalu pusing lah ya. Tapi lebih parahnya, saya mau ngomong langsung aja ya.
Yayasan Mahanaim. Mereka keluarkan statement tidak boleh vaksin. Saya kaget banget. Jadi semua Mahanaim itu tidak boleh vaksin. Saya terkejut sekali. Mereka bilang itu dan sebagainya, itu nanti begini dan sebagainya, itu antikris dan sebagainya begini. Dan anak-anak kesan kami, anak anggota kesan kami pun datang bertanya kepada saya seperti apa? Apakah kami tidak boleh vaksin? Saya katakan, sana pergi vaksin sekarang. Kamu perlu vaksin. Dan mereka mendengar, puji Tuhan masih dengar. Ada beberapa anggota kesan kita yang memang kerja di sana, bertanya kepada kami, saya bilang, kamu vaksin tidak usah bilang, tetap aja vaksin. Tapi tiap minggu itu dimasukin untuk jangan vaksin. Nah ini yang saya bilang. Kita di gereja bicaranya lain. Tapi ada orang Kristen juga yang bicaranya lain. Yang tidak sama dengan kita. Makanya tetap pegang janji Tuhan. Kita menjadi orang yang menanti-nantikan Tuhan. Kita mendapat kekuatan baru, kita seumpama Raja Wali naik terbang tinggi. Kita semakin hari semakin tinggi. Orang lain terserah mau percaya mau tidak percaya. Tapi orang yang sungguh-sungguh berharap pada Tuhan, kita pasti melihat Tuhan kuasanya luar biasa. Jangan takut, jangan bimbang hadapi kehidupan ini. Jangan takut, jangan bimbang hadapi kehidupan ini. Percaya kuasa Tuhan lebih dari segala-galanya. Saya mau mengakhiri dengan 3 hal yang akan saya bagikan bagi kita. Pertama, kita sadari pada waktu kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, kita sudah diberikan kuasa. Dan kuasa itu kekal, tidak bisa berubah. Kita berjalan bersama Tuhan, sebab janjinya pasti menyertai kita. Janjinya pasti menyertai kita, itu dia tepati janjinya. Dan yang kedua, Tuhan berjanji untuk menyertai kita, memberikan jubah baru untuk kita. Jubah yang diberikan Tuhan untuk kita adalah jubah yang penuh kuasa. Yang tidak akan pernah berubah. Jubah itu adalah jubah yang penuh kuasa. Dalam keadaan yang mengerikan, ada kuasa Tuhan berjalan bersama-sama dengan kita. Ingat, keadaan bukan semakin baik, tapi keadaan semakin mengerikan. Dan pastikan, yang poin ketiga, kita punya gaya hidup yang berbeda dengan orang. Kita taat pada Tuhan, kita taat pada kebenaran firman Tuhan, sebab kita tahu janji Tuhan sudah digenapi di dalam hidup kita. Jangan takut, jangan bimbang. Saudaraku yang kekasih, bahwa Tuhan janjinya pasti dia tetap tepati. Tuhan dan janjinya pasti dia tepati. Nah, saudaraku yang kekasih, mari kita belajar bersama-sama. Pastikan melalui hidup kita, orang lain diberkati Tuhan. Pastikan melalui hidup kita, orang lain diberkati Tuhan. Melalui doa kita, orang lain diberikan kekuatan. Melalui doa kita, orang yang susah diberikan penghiburan. Orang yang sakit disembuhkan. Nah, pagi ini kita berdoa dan kita akan melihat kuasa Tuhan yang luar biasa itu menyertai kita. Puji nama Tuhan. Saudaraku yang kekasih, besok kita akan masuk ibadah pagi yang akan dipimpin oleh Pak Tony Suwardi dengan tema Yosef 4 Code atau Yosef punya 4 jas, 4 code. Nah, mari kita sama-sama mengucap syukur. Kita berdoa biar besok apa yang disampaikan Pastor Tony Suwardi memberkati kita semua. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk anugerah. Terima kasih Tuhan Yesus untuk damai sejahtera. Tuhan berkati kami semua. Berikan kami kekuatan. Berikan kami hikmat
agar apa yang kami dengar itu tidak sia-sia. Dan kami mau siap menjadi berkat. Sucikan, kuduskan kami, biar hari hidup kami ini, kami dapat melihat Tuhan, dan kami lebih dekat dengan Tuhan. Hamba mengucap syukur, saudara angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Biar kasih setia Tuhan senantiasa menyertai kita semua. Apapun yang kita kerjakan, dengan kuasa Tuhan, ada jaminan dari Tuhan yang menyertai kita. Damai sejahtera, sukacita dari Tuhan menyertai kita dan seisi keluarga kita. Aku mengucap syukur dan aku percaya pagi ini semua kita diberkati Tuhan. Keluarga kita dilindungi Tuhan. Setiap kita apa yang kita kerjakan, Tuhan buat luar biasa berhasil. Aku mengucap syukur dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih Pak